warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Langkah Mistis. Sekarang kami berada di suatu gedung di daerah kota Jambi yang konon kata warga sekitar sering terjadi penampakan sosok genderuwo, kepala buntung, dan sosok Pak Haji. Mari ikuti penelusuran kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum Kati Mistis, jumpa lagi dengan saya Pak Imro Ramadan. Kali ini kita akan langsung masuk melakukan penelusuran di tempat ini ya dengan Bapak siapa Pak? D. Dengan Pak D. Jadi di sini dulunya Pak apa Pak? Ceritanya orang dulu kan hutan, ini dibangun kantor, kantor BK, tempat belajar loh, gedung-gedung sebanyak gedung 8 gedung ini lah. Jadi ini kantor ini Pak masih dipakai atau enggak lagi Pak? Pakai terus ya. Selama corona emang berhenti stop. Kita bisa jalan Pak? Ya. Terus Jadi Pak di sini nih sering terjadi kayak mana penampakan gitu Pak? kalau saya sering Sering kan? Bisa disebutkan Pak sosok apa aja itu Pak? karena ini ya seperti orang besar, kata orang itu genderuwo. Di sini di daerah yang ini orang tanpa kepala. Di sini ya Pak? Pokoknya sekitar sinilah. Tapi yang tahu kodamnya silahkan. Yang genderuwo yang di sana itu kan tower tinggi, tower tahun 80-an atau 85. Jadi Tahun 80-an dulu lah bangunan gedungnya. Kita tuh 980 lah, kita mungkin belum lahir kamu kan. Itulah. Dulunya kan hutan, gitu. Mungkin terus tidak ada dibangun kantor nih. Jadi dari rekan saya ini Pak, di sini katanya juga ada Pak Haji nih Pak. Apakah benar gitu Pak? Benar, tapi tidak di sini di situ sana. Kalau yang di sini nih ya, tempat perjalanan dia lah istilah permain. Oh tempat yang bermain gitu ya? Wilayah dia lah sini sekitar kurang lebih 4 hektar. Tempat permainan dia lah ini semuanya. Jadi kalau memang mau dianukan ya silahkan. Apa yang nanti Jadi gini Pak, setelah Bapak melihat sosok tersebut, apa yang gimana Pak? Perasaan Bapak itu gimana gitu loh? kalau saya biasa ya. Itu biasa kayak orang pernah saya tunggu lagi mau bosok nih tengah malam. Gitu ya Pak. Itu saya lewat bawah tuh alah manusia apa gitu. Bisa dijelaskan Pak, kehadiran sosok seperti itu kira-kira tuh menandakan sesuatu, entah barang jatuh atau gimana gitu Pak kalau di sini? Ya, kalau saya nggak pernah melihat jatuh, atau kok nampak orang. Pernah dulu ya, mungkin itu entah percaya tidak ya. Kira-kira jam 9 malam saya kontrol ke sini keliling, kedip mata tuh teruang bersih sini nih kayak menghilang kayak mana padang pasir. Nah, sekali saya tuh dari arah sana tuh terus arah ke perumahan sana, ada rumah di depan. Terus sosok Pak Haji apa pakaian pati murah lah. Oh, kayak sorban gitu ya Ayo Pak? ke Serpan, nah, di sini nih ada atau orang sana tuh apa itu namanya topek, saya nggak tahu lah, pokoknya digendong di sini jalan arah sana. Jalan tuh begitu saya masuk situ saya kedip mata balik lagi gelap, saya kejar ke rumah, saya tunggu sampai jam 3 subuh sampai dah ada kenapa barang apa, tapi yang itu puasa Allah ya. ya Allah lah itu yang jelas. Kalau kita dianukan mungkin kita entah apa jadinya kalau ngikutin dia kan itu. Itu Pak, kalau di sini kira-kira Pak menurut Bapak ada nggak sih barang-barang yang kayak ditanam gitu kan, kayak pusaka, musika gitu Pak? Nah, nggak bisa ngerti itu, Nggak bisa ya? nggak bisa ngerti itu sudah lain ya kan, tidak. Itu sudah beda, alirannya itu beda yang senar gitu. Coba kok kenapa? Jadi saya sering Satria itu paling hafal dengan saya.
Satrio siapa pun nggak tahu. Oke Saya teman-teman. nggak tahu kalau yang namanya barang-barang yang aneh, saya nggak ngerti cara. Oke teman-teman, ikut informasi yang saya sampaikan. Kita akan langsung masukkan mediumisasi terhadap makhluk yang ada di sini teman-teman. Terima kasih. Oke kanti mistis, sekarang saya akan merasakan orang yang ada di sini. Mari ikuti terus penelusuran kami. Oke, teman-teman. Di sini bisa kita lihat teman-teman. Auranya itu ini cukup dingin ya. Padahal ya, belum bisa dikatakan ini belum jatuh hujan ya. Ini dingin sekali teman-teman, kayak ada yang tegak gitu nah. Tapi aku tidak berani nyebuti itu apa. Orang tanpa kepala, tapi dia sedang berdiri teman-teman. Oke teman mistis, malam hari ini kami akan langsung melakukan pembukaan gerbang gaib agar bisa berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sekitar sini. Mari ikuti terus penelusuran kami. Dengan siapa bisa disebutkan nama? Kalau tidak ya nggak apa-apa. Jangan beri. Saya jawab. Asalmu dari mana? Dari sana ya. Bang, mana anaknya guys? Assalamualaikum. Nah, ini
Datuk, Aki, atau siapa kita panggil? Oh, Aki. Oke, oke. Ki, ini anak cucumu. Saya datang kemari. Saya tidak ada unsur untuk mengganggu ya, atau unsur mengganggu bangsa kalian. Saya di sini ingin bersilaturahmi, ingin berkomunikasi dengan Datuk ya. Kalau boleh tahu tuh, bisa kita perkenalan, Datuk menyebutkan nama Datuk. Oh, ya gini tuh ya. Manusia dan bangsa Datuk itu kan dengan manusia kan saling berdampingan tuh ya. Nama saya tuh Rio di sini. Saya ingin berkomunikasi dengan Datuk, dan juga saya ingin mengenal dengan Datuk, juga ingin tahu nama juga Datuk. Boleh kok tuh kita berkenalan? Enggak. Oke. Kalau boleh tahu di sini Datuk sudah berapa lama tuh? Sudah lama Datuk tinggal di sini tuh ya. Itu kita ingin bertanya-tanya tuh sama Datuk ya. Apa benar tuh? Apakah Datuk yang sering kadang menjumpai yang jaga di sini atau warga di sini sering menampakkan diri tuh? Jadi yang sering menampakkan diri itu siapa tuh? Kalau boleh tahu tuh. Oh, yang tinggal di sekitar sini ya. Nah, juga berarti masih bangsa Datuk juga tuh ya. Tujuan mereka menampakkan diri tuh apa tuh? Yang ditujukan dia bisa menampakkan diri ke bangsa manusia tuh, yang menunjukkan juga di yang sekitar sini tuh, yang menunjukkan orang-orang yang jaga di sini kan, seperti kayak penjaga sini, security kita di sini kan, dia sering nampak dengan Datuk gitu, apa serombongan Datuk gitu. Coba lihat tuh, apa tujuan mereka nya? Oh, jadi tempat ini sepi. Karena dia sepi jadi dia menampakkan diri gitu ya. Berarti dia juga ingin berkenalan juga dengan bangsa manusia juga gitu tuh. Oke. Datuk, kalau boleh tahu tuh di sini ada apa aja tuh yang tinggal di sini tuh selain bangsa Datuk itu? Oh, banyak tuh ya. Bisa kita sebutkan tuh satu per satu tuh, apa ada, kalau kita kan ada yang namanya ini gitu tuh. Iya tuh. Oh, di sebelah sana ada sosok wanita tuh ya. Terus kalau yang di mana lagi tuh? Ya. Oh, di sebelah sana ada anak buah Datuk situ ya. Oh ya tuh, kita mau tanya tuh di sini tuh, itu konon ceritakan ada yang ya, kita dengar tuh, ada yang makhluk seperti bangsa Datuk yang tidak mempunyai kepala. Apa benar itu? Itu karena apa tuh? Kok dia tidak punya kepala tuh? Apakah zaman dulu tuh ada kisah-kisah yang sangat memedihkan, atau ada dulunya ada pembantaian atau gimana tuh? Apakah ada tuh di sini? Ada ya. Nah, itu seperti apa kisah-kisah pembantaiannya dulu di sini tuh? Masa zaman-zaman apa itu tuh?
berarti zaman dulu ada pembantaian pembunuhan, jasadnya dibuang di sini, tidak dikubur gitu tuh ya. Itu zaman kerajaan atau masih waktu zaman-zaman gimana tuh? Di zaman kerajaan tuh ya. Kalau boleh tahu tuh zaman kerajaan dulu, zaman kerajaan apa tuh di sini tuh? Kerajaan apa tuh dulu tuh yang melakukan sampai ada pembantaian di sini tuh, jasadnya dibuang dan tidak dikubur? Nah, oh berarti, oh ini ya, zaman dulu di sini, zaman kerajaan itu, zaman seperti kayak kita ini cerita dari Datuk ini, zamannya tuh waktu tuh perebutan wilayah, ya perebutan wilayah. Nah dia orang itu jadi serakah. Nah, setelah itu maka ada keributan dan pengalihan kekuasaan, makanya ada peperangan atau pembantaian di sini. Cuman pembantaian jasadnya di sini tidak dikubur, betul tuh? Ditinggal begitu saja tuh ya. Nah, kalau boleh tahu tuh di sini yang cerita konon di sini ada yang besar tinggi di dekat tower tuh, apa tuh? Sosok apa tuh? Oh, sosok. Nah, ini ada yang diceritakan dengan bapak kita tadi yang besar tinggi. Itu di sini adalah sosok Genderuwo. Betul tuh ya? Nah, Genderuwo besar tinggi itu katanya, ceritanya tuh sini juga dia pernah menampakkan diri, cuman mereka tidak ada mengganggu. Betul tuh ya? Nah, di sini dengan cerita dari bapak kita tadi, di sini ada suatu tempat kayak seperti kerajaan atau tempat perkumpulan bangsa Datuk. Apakah itu benar tuh? Tempat perkumpulan. Oh ya, benar ya, yang diceritakan sama Pak D kita tadi, sama bapak kita tadi, itu ada tempat seperti kayak kerajaan. Kalau bangsa kita sekarang itu tempat padepokan, itu tempat perkumpulan bangsa mereka. Nah itu tempatnya di mana tuh tempat perkumpulan itu? Perkumpulan, tempat perkumpulan Datuk itu. Oh di sebelah, bener Pak D, tempat di, jangan yang disebut bapak tadi memang benar, tempatnya ada di sebelah sisi sini ya. Nah sebelah sisi sini itu memang benar yang dibilang sama Datuk ini, itu tempat perkumpulannya atau tempat istana ya, tempat istana perkumpulan semua dari bangsa halus yang di sini, makhluk-makhluk astral itu berkumpulnya satu tempat di sana. Di sini yang paling tertinggi ini siapa di sini tuh? Apakah yang seperti kakek-kakek yang dibilang bapak kita tadi tuh seperti Pak kayak kiai ya, yang membawa apa panggil tokek ya, pakai itu bener tuh? Nah benar ya. Oh berarti itu yang yang paling tertinggi di sini tuh ya. Nah itu apakah boleh kita hadirkan tuh? Nah itu kalau boleh tahu siapa namanya tuh? Tidak berani ya. Berarti kita panggil atau kiai di sini ya. Nah, atau kiai kita minta untuk hadir. Oke. Dia mau minjam satu teman di sini. Nah ya. Untuk mediatornya ya. Untuk berkomunikasi. Silakan. Yang sudah terbuka di sini untuk hadir. Itu untuk menghadirkan atau kiai di sini ya.
mau di sini. Cuma tadi ada. Iya, silakan. Apakah dia mau untuk dihadirkan atau tidak? Ya, ini lagi mengadakan untuk berkomunikasi dengan atau kiai yang di sini, yang paling terbesar yang tertinggi di sini ya, yang semua makhluk astral itu tunduk sama mereka. Ini tunduk sama mereka, dia akan berkomunikasi dulu. Rekan kita ini atau ini, apakah atau yai yang di sini mau atau tidaknya? Nanti kita tanya dengan atau ini. Gimana tuh? Apakah Datuk Yai yang di sini mau untuk dihadirkan? Oh, bisa ya? Oh, dia lagi kalau kita mungkin dia lagi berzikir ya. Di sana bilang kata Datuk ini berzikir, tapi kalau bilang Datuk ini dia lagi bersemedi. Itu selain dia bisa tuh atau bawahan dia yang kita panggil, kita hadirkan. Yang atau tangan kanan dia atau seperti apa itu yang bisa kita hadirkan. Oh, satu orang di sini ya. Kita minta untuk satu mediator di sini ya. Ayo. Satu. Oke. Nah, ini tuh satu wadah untuk mediator kita tuh untuk memanggil salah satu dari untuk yai untuk bisa kita tanya-tanya keterangan, mendapat keterangan di sini tuh ya. Nah, boleh tuh kita hadirkan tuh, silakan. Tenang. Oke, tenang. Ini kayaknya sosok harimau nih. Yes. Sosok harimau. Nah, ini pasti nyarinya nyari Pak D nih. Biasanya nih. Biasanya mau berkomunikasinya sama Pak D nih, harimau nih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu kita panggil apa nih, Datuk atau Buyut? Suro. Oh, Mbah Suro, alhamdulillah. Sebelum kita tanya namanya sudah memanggil Mbah Suro ya. Ya. Nah, Mbah Suro ini kalau boleh tahu seperti sosok harimau atau apa tuh? Harimau putih. Oh, harimau putih, berarti macan putih sih ya. Yang anak buah dari Atok Yai di sini ya. Kalau boleh tahu Atok Yai itu namanya siapa, Mbah Suro? Bisa kita tahu? Tenang. Mbah Suro? Atok Yai? Jika saya sebut, kalian akan memanggil. Iya, kita ingin berkomunikasi sama Datuk Yai ya. Kita juga ingin berkomunikasi, ingin bersilaturahmi sama Kiai Datuk Yai. Nah, boleh kita tanya siapa nama Datuk Yai?
Mbak Suro? Sawari. Mbak Sawari? Sawari. Sawari ya? Iya, Sawari. Sawari ya. Nah, itu ini Mbak Suro. Mbak Suro ini adalah salah satu orang kepercayaan dari Datuk Kiai Sawari ya. Nah, ini orang kepercayaan dia, atau kalau kita nih orang tangan kanannya. Nah, ini orang yang dipercaya dengan dia untuk juga menjaga wilayah sini. Nah, ini kodam dari Datuk Sawari ya. Ini kodamnya Datuk Sawari. Ini sosok macan putih ya, harimau putih. Kalau kita bahasa Jawanya ini macan putih. Ini macan putih. Iki us tuh Mbak Suro. Sing anteng Mbak yo. Nggih, sing anteng Mbak nggih. Sabtu Jawa wae Jawa. Nggih, anteng Mbak, anteng Mbak. Asli Jawa. Nggih, sejawa. Jawa iki anu Jawa Mbak ya. Nah, Mbah. Nah, iki putumu ki Mbak ape takon. Takon ki yo putu-putune kabeh iki datang ke sini enggak unsur ganggu Mbah ya. Kami enggak ana unsur ganggu Mbah. Kami mungkin juga ingin bersilaturahmi karo Mbah ya Mbah ya. Nah, kami ingin cuman ngerti sejarah ceritane Mbah. Sejarah cerita konon ceritane kan ngene yo jarine pernah neng kerajaan. Cuman biyen neng rebut kekuasaan ya Mbah ya. Nah, pernah jarine kene juga neng pembantaian ngono Mbah. Apa memang bener ki Mbah? Ya, Iku zaman kerajaan apa Mbah? Majapahit. Wah, zaman Majapahit ya. Zaman Majapahit ya. Iku masalah rebut apa Mbah kok sampai kayak gini Mbah? Sampai pembantaian gak diurus Mbah. Majapahit melebarluaskan wilayahnya Iya. sampai ke Sumatera. Ah ya, ini zaman dulu ya, ini Mbah Suro sudah menceritakan zaman dulunya kerajaan Majapahit ini melebarkan kekuasaan kerajaannya ini sampai ke Sumatera. Nah, disinilah kerajaan. Di sini Mbak ya, kerajaan Mbah Suro ya. Nah, di tanah inilah tempat kerajaannya. Nah, dulu Mbah, di sini ada pohon besar katanya Mbak, pohon besar beringin. Nah, itu kira-kira umurnya sudah berapa tahun nih Mbak? Kalau saat sekarang memang sudah nggak ada Mbak ya, kita sudah ditumbang, dibakar Mbak ya. Nah, itu ya. Nah, kalau boleh tahu tempat dulu tempat pohon besar itu sebelah mana Mbak? Nah, kita Mbak, tahu nggak? Pohon besarnya Mbak. Kita mau tahu tempat posisinya dulu Mbak. Posisi pohon besar itu di mana Mbak? Awas batu ngarep. Duduk depan sini kena batu. Mana Mbak? Nah, di sini dulunya ada pohon besar-besar ya di sini. Kan juga ada pohon besar. Nah, ini untuk Mbak Suro ini mau cari tempat yang pohon besar yang ditumbang di sini, yang konon cerita ditumbang pakai singso. Singso itu nggak hidup, rusak terus ya. Nah, ini yang numbang kita yang bisa numbang di sini juga itu bapak kita yang di sini. Nah, itu bapak kita yang Tapi bukan ditumbang. Tapi penumbangannya dulu juga nggak seperti kita sembarangan numbang ya. Ini ada sistem ya, permisinya, ada tata caranya ya. Tata cara seperti kita ada apa tuh? Kalau ritual-ritual kayak untuk menumbangnya di sini. Nah, itu pohonnya di mana, Bang? Kita tahu, Bang. Pohon besar tuh, Bang. Nah, di mana, Bang? Di sini, Bang ya. Yang pohon besar itu yang sudah ditumbang, Bang. Iya, betul. Berarti sekitar sini Pak ya. Oke, Mbak. Ah, itu yang numbang itu juga di sini dia melakukan permisi gitu, Mbak ya. Minta izin dengan yang di sini gitu kan, Mbak ya. Nah, itu waktu dulu penumbangannya itu kok ditumbang alat untuk penumbangannya itu rusak terus, Mbak. Itu kenapa, Mbak?
Kalau boleh tahu Mbah. Pohon itu Iya. banyak makhluk gaib. Oh, berarti ini ya waktu penumbangan dulu waktu tumbang tuh alatnya untuk menumbang tuh rusak, itu di pohon itu banyak makhluk-makhluk astral yang menempati di situ ya, di tempat pohon besar itu. Tapi kalau sekarang kita pohon sudah nggak ada karena pohon sudah ditumbang. Ini Mbah Surah juga pas benar yang diceritakan oleh bapak kita ini sekitar wilayah sini. Ya, sekitar sini ada pohon besar dulunya sudah ditumbang. Sekarang sudah menjadi bangun seperti ini. Ini yang benar yang diceritakan. Kalau boleh tahu Mbak, itu umurnya sudah berapa tahun Mbak pohon itu Mbak? Oh, cukup lama Mbak ya. Berarti sudah cukup lama pohon besar yang tinggal di sini Mbak ya. Kalau boleh tahu Mbak, itu tempat kerajaan yang di sini di sebelah mana Mbak? Kerajaan Mbak yang di sini? Udah beling. Oh di sini ya, itu ya? Oh karena tempat pertemuannya ya? Nah itu betul yang diceritakan oleh bapak kita tadi. Nah sini Mbak, sini Mbak. Saya kasih dengan wadah Mbak. Mbak di sini aja Mbak. Nah kita sini Mbak. Ini kata Mbah Surah tadi ini diceritakan tempat perkumpulannya benar yang diceritakan di sana. Tempat perkumpulan seluruh makhluk astral ya. Itu ya, ini ada sosok lagi datang di sana makhluk astral yang ingin berkomunikasi dengan kita juga. Mungkin dia penasaran ada apa sih? Kok di situ ada rame-rame, ada perkumpulan ya, ada Dato' Mbah Surah juga datang di sini, Mbak ya. Iya kan, Mbak? Nah, ini kita mau minta tolong satu mediator lagi ya. Nah, kita minta tolong satu mediator untuk menghadirkan yang ada makhluk astral datang ke sana. Kita ingin berkomunikasi. Kita minta tolong satu. Ya. Oke. Nah, Mbak, ini ada satu wadah, Mbak. Nah, hadirkan Mbak ya. Tolong Mbak dibantu untuk ada yang sosok sana yang akan menghadir. Silakan Mbak. Dengan dikawal oleh Mbak. Halo, Mbak. Assalamualaikum salam Nyai. Assalamualaikum salam Nyai. Oke, kok Nyai mah datang nangis? Slow, jangan nangis ya. Jangan nangis ya. Ini cucu Nyai. Ini ingin bersilaturahmi, ingin bertanya-tanya dengan Nyai. Bisa kan Nyai? Bisa ya? Oke. Ya. Kita sini nih. Nyai ini kita kalau boleh tahu korban apa Nyai kok sampai datang Nyai nangis ini? Pernah ada korban kena apa Nyai? Hah? Astagfirullahaladzim. Ini Nyai kita ini dulunya kena korban penyiksaan ya, dari waktu zaman penjajahan dulu, waktu zaman kerajaan Majapahit. Zaman kerajaan Majapahit Nyai ya. Iya, ini Nyai ini dulu disiksa hingga jadi korban gitu. Nah, kalau boleh tahu namanya ini siapa Nyai? Oh, Nyai Ratiko Nyai ya. Nah, ini sosok makhluk astral ya yang sudah memberikan nama, ini namanya Nyai Ratiko ya. Dia dulu pernah kena korban penyiksaan waktu di zaman kerajaan Majapahit dulu ya, zaman silam yang lama nih. Ini kalau boleh kita tahu Nyai, kita mau berkomunikasi yang lebih jauh dikit, bisa kan Nyai? Dulu waktu zaman penyiksaan itu apakah banyak seorang kaum wanitanya kena siksa gitu Nyai dulunya Nyai? Banyak diperbudak.
Astagfirullahaladzim. Zaman dulunya terutama ya seperti Nyai ini ya. Nyai ini kena korban penyiksaan ya zaman dulunya. Ini banyak wanita yang disiksa di sini waktu zaman kerajaan Majapahit. Ini ya sangat pedih juga dengan kita ya. Kita dalam di seorang kaum laki-laki hingga menyiksa kaum wanita ya. Kalau bisa kita jangan juga seperti ini. Ini kita sangat sedih ya dengan yang Ratiko ini kena siksa. Selain sosok Nyai ini yang boleh kita tanya, mau kita hadirkan lagi, ada yang bisa kita hadirkan lagi, Nyai? Nyai sing mau Bisa, Nyai? agak kecil. Iya. Iya, nyalanya. Apakah Suruh tegak lah kan mau dah dia. kita mau tanya, Nyai, apakah Nyai yang Cacat ya. ini yang sering menampakkan diri di sini yang cacat itu, Nyai? Benar ya. Ini sosok astral ini memang dia juga menceritakan dirinya juga. Nyai Ratiko ini adalah sosok makhluk yang astral yang cacat ya. Sama yang diceritakan oleh bapak kita Pak Pairin tadi. Memang benar jalan juga susah. Nah ini memang ya sangat sedih ya. Kakinya itu karena cacat karena apa tuh, Nyai? Badannya cacat. Apakah kakinya ini dipotong atau gimana, Nyai? Siksa dong. Oh, disiksa hingga kaki itu hancur dulunya ya. Iya. Ini dulu Ratiko ini dia disiksa ya. Karena nggak bisa berjalan kakinya di sini nih. Ini cacat ya, hingga cacat. Sudah ada dioper lagi. Dioper lagi. Patah di sininya ini. Ya saya tunggu rumah wae tanya. Ini Enggak Nyai pernah pergi-pergi dari rumah. nunggunya di mana, Nyai? Nyai nunggu di rumah mana nih? Di sekarang nih, Nyai. Di rumah mana, Nyai? Rumahnya mana rumahnya? Rumah nenek di mana? Oh, di belakang sana ya. Rumahnya ini tempatnya di belakang ya. Di belakang sana itu tempat tinggalnya Nyai ya. Itu rembah itu. Kita mau tanya, Nyai, apakah di belakang sana itu ada sosok makhluk yang namanya Mbah-mbah ada, Nyai? Sama cucuknya. Sama cucunya. Kalau boleh tahu tuh Mbah siapa tuh, Nyai? Namanya, Nyai? Nyai. Mbah siapa, Nyai? Sini tuh kayak ada pedang ini. Yang masa ada di Mbah siapa, Nyai? Mbah Murtio. Yang tinggal di belakang sana itu ada sosok makhluk astral namanya Mbah itu namanya Mbah Murtio ya. Mbah Murtio anaknya ya. Mbah Murtio ini boleh gak, Nyai? Mau kita hadirkan di sini? Bisa? Enggak ya? Oh enggak ya. Mbah Murtio sini enggak mau untuk dihadirkan ya. Kita mau tanya, Nyai. Waktu dulu kami kan lagi ada mengadakan acara di sininya ya. Itu dulu dari anggota kita ada yang mendapatkan suatu barang ya di sini. Apakah barang itu di sini benar sudah dikembalikan, Nyai? Iya. Ada. Oh, nggak tanya ya. Kalau boleh tahu, Nyai, di sini selain makhluk-makhluk nenek, ada apa aja sih, Nyai? Apakah barang-barang pusaka atau apa, Nyai? Konon ceritanya dulu ada orang yang mau ngambil pusaka di sini, Nyai. Mereka tidak bisa mengambilnya. Itu karena apa, Nyai? Bukan ini. Oh, dijaga ya. Dia bawa. Kalau boleh tahu, Nyai, yang penjaga pusaka di sini seorang kakek-kakek itu siapa namanya, Nyai? Tidak mungkin tidak masuk di akal. Ada operasi batang, sedangkan batang tiap hari aku yang ngurusi. Yang penunggu kuasa di sini ya. Oh, berarti Aki ini kayak yang ketuanya yang di punya situ kodam dapat Basuro kok, tadi ya. Itu ada lagi dia punya.
ya. Itu yang menguasai di sini, ada pusaka di sini. Banyak pusaka yang tertinggal di sini. Cuman pergi ke mana? tidak bisa satu orang pun yang bisa mengambil di sini. Itu dijaga dengan kakek-kakek ya, kakek-kakek kiai yang tadi yang tertinggi di sini tadi, yang punya kodam Mbah Suro Macan Putih tadi yang menguasai di sini. Benernya? Nyebelah. Oke. Aku tuh enggak mau itu. Kalau aku ceritakan kayak buruk kurang. Wah, aku bunda terus tadi orang apa-apa. Enggak ada yang mau diberkomunikasi lagi. Iya, jupling-jupling bunda itu Nyai, kalau boleh tahu bisa ada yang mau kita panggil lagi Nyai? Bisa kita panggilkan lagi Nyai? Semenjak itulah aku Salah satu yang di sini. kali wis tidak yakin aku. Apakah seorang patihnya atau apa gitu Nyai? Iya nganggo terus, aku mundur. Silakan. Bisa Nyai? Ini Ada? Oh, Nyai ini tidak berani ya untuk manggil salah satu yang di sini karena dia juga sudah trauma ya, karena trauma disiksa di sini, udah cacat, dia nggak berani ya. Dia cuma ngomong putu lah. Dia cuma di sini mau apa? Nggak berani memanggil yang lain karena dia juga sudah trauma disiksanya ya. Boleh kita panggil Mbah Suro lagi nih? Bisa? Boleh? Mbah Suro kan udah baik di sini. Dia yang orang paling tertinggi di sini. Bisa ya? Bisa ya? Kalau yang masuk pertama tadi, Mbah Suro yang di sini suruh datang sini aja, masuk ini aja ya, Mbah Suro ya. Kita panggil. Waalaikumsalam. Suro. Orang kedua. Oh, Mbah Suro. Kita panggil. Ini Mbah Suro ya. Dia lagi mau menunjukkan tempat tinggal yang Banaspati ada di sini. Ini dia mau menunjukkan tempatnya. Oh, jangan jauh-jauh Mbak ya. Jauh-jauh Mbak, kene wae Mbak. Mbak cukup telok wae Mbak. Tunjuk wae Mbak. Itu wae. Nah, ini Mbah Suro ini mau menunjukkan tempat tinggalnya Banaspati ya. Ada Banaspati dulu di sini yang menguasai juga pusaka di sini, punya pusaka. Tapi ditunjukkan tempat tinggalnya ya. Yo ora ono. Ning jero kantor. Ning jero ruangan aku. Iya. Nah, ini Sok Banaspati ya, ada tinggal di sebelah sana di ruangan, di dalam ada dua gedung. Nah, dalam gedung Emang di ruangan sini emang ini. Nah, itu ada tempat tinggal juga Banaspati. Jadi di sini ya, di gedung sini ada tempat kantor sini. Ini ada tempat tinggal sosok Banaspati di sini yang diceritakan oleh Mbah Suro. Ngerasa sih. Tapi pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sosok Mbah Suro, dia lagi pulang ya. Mau dia pulang sendiri. Baiklah teman mistis, itu tadilah hasil dari penelusuran kita pada malam hari ini. Mungkin teman kita sudah pada kecapean, sudah banyak yang berkomunikasi juga dengan kita tadi. Jangan lupa like and subscribe di channel kami. Jika ada tempat atau tempat yang angker lah di daerah Kota Jambi, tolong tinggalkan di kolom komentar agar kami bisa melakukan penelusuran di situ. Terima kasih.